Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang bab bea materai. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu adalah Muhammad Bayu Adidenta dengan NIM 19080310445 sebagai pemateri pertama. Yang kedua yaitu adalah Muhammad Falikul Isbah dengan NIM 17080310416 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga yaitu adalah Sabilatus Solihah dengan NIM 19080310483 sebagai pemateri ketiga. Yang keempat yaitu adalah Sofia dengan NIM 19080310425 sebagai pemateri keempat. Yang kelima yaitu adalah Muhammad Fauzan Ali dengan NIM 19080310466 sebagai pemateri terakhir. Nama saya Muhammad Bayu Direnta dengan NIM 19080310445. Saya di sini akan menjelaskan tentang bea materai. Bea materai merupakan pajak yang digunakan atas dokumen-dokumen tertentu yang disebut dalam undang-undang dan digunakan untuk masyarakat dalam lalu lintas hukum. Bea materai hanya dapat digunakan satu kali sesuai dengan pasal 7 ayat 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yaitu kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi, serta pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, yaitu barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia materai yang sah mereknya, capnya, tanda tangannya, dan tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah materai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak akan dipidana sesuai dengan ketentuan dan kitab undang-undang hukum pidana. Sebab-sebab dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Yang pertama yaitu adalah agar lebih sempurna dan sederhana atau hanya terdiri dari 7 bab 18 pasal. Yang kedua yaitu adalah lebih mudah dilaksanakan karena mengenai satu jenis bea materai tetap, yaitu Rp 6.000 dan Rp 3.000. Yang ketiga yaitu adalah objek lebih luas. Prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea materai. Yang pertama yaitu adalah bea materai dikenakan atas dokumen atau merupakan pajak atas dokumen. Yang kedua yaitu adalah satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Yang ketiga yaitu adalah rangkap atau tindasan atau yang ikut ditandatangani terutang bea materai sama dengan aslinya. Tarif bea materai Rp 6.000 dikenakan atas dokumen. Yang pertama yaitu adalah surat perjanjian dan surat-surat lainnya. Contohnya seperti surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan dimaksudkan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan itu ada dua. Yang pertama itu adalah surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. Yang terakhir yaitu adalah surat-surat semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya. Jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan untuk orang lain, lain dari maksud semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Falikul Isbah dengan pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarif bea materai Rp 3.000 dikenakan atas dokumen, yaitu yang pertama surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai pembuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Terus yang kedua yaitu akta-akta notaris sebagai salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat berharga seperti wesel, promes, aspek, dan cek. Dan yang selanjutnya,
yang tidak dikenakan bea materai, yaitu dokumen berupa yang pertama, surat penyimpanan barang konsumen, surat angkutan penumpang dan barang. Selanjutnya segala bentuk ijazah, tanda terima gaji, uang pensiun, uang tunggangan. Terus yang keempat, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan organisasi. Yang selanjutnya yaitu saat terutang bea materai. Yang pertama, dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Jadi bukan pada saat ditandatangani, misalnya kwitansi dan cek. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat dokumen itu telah selesai dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan, misalnya surat perjanjian jual beli. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia, misalnya bea materai yang terutang dilunasi dengan cara pemateraian kemudian. Yaitu yang selanjutnya, pihak yang terutang bea materai. Pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang mendapat manfaat dari dokumen kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menemukan lain. Terima kasih. Cara-cara pelunasan bea materai yaitu ada dua cara. Pertama, menggunakan bea materai seperti materai tempel dan kertas materai. Yang kedua, dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, seperti mesin teraan digital, sistem komputerisasi, dan teknologi percetakan. Cara-cara penggunaan bea materai. Yang pertama, materai tempel. Materai tempel yang direkatkan di tempat tanda tangan akan dibubuhkan secara utuh dan tidak rusak. Lalu, pembubuhan tanda tangan disertai dengan tanggal, bulan, dan tahun dilaksanakan. Sebagian tanda tangan berada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai. Yang kedua, kertas materai. Dokumen ditulis di atas kertas materai. Apabila isi dokumen terlalu panjang, maka isi yang tertinggal boleh menggunakan kertas tidak bermaterai. Kertas materai yang telah digunakan tidak boleh digunakan kembali. Pemateraian kemudian adalah cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Pemateraian kemudian dilakukan dengan membubuhkan materai tempel atau menggunakan surat setoran pajak. Sedangkan pelunasan sanksi administrasi sebesar 200% dari bea materai yang kurang dilunasi, pelunasannya dilakukan dengan surat setoran pajak. Pemateraian kemudian dilakukan atas yang pertama, dokumen yang semula tidak terutang bea materai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kedua, dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Sanksi-sanksi. Yang pertama, sanksi administrasi. Apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi bea materai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar. Ketentuan khusus. 1. Pejabat pemerintahan, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan. Yang pertama, menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, meletakkan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar pada dokumen lain yang berkaitan. Yang ketiga, membuat salinan, tembusan, tangkapan atau petikan dan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar. Yang keempat, memberikan keterangan
atau catatan pada dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea materainya. Yang kedua, sanksi atas poin 1. Sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, misalnya untuk yang berstatus pegawai negeri sipil. Dapat diberlakukan dengan PP nomor 53 tahun 2010. Antara lain, pertama, teguran lisan, teguran tertulis. Yang kedua, menunda kenaikan gaji berkala atau pangkat. Yang ketiga, pemberhentian. Sanksi pidana antara lain, yang pertama, pemalsuan atau peniruan materai tempel, kertas materai, dan tanda tangan yang perlu untuk mengesahkan materai. Yang kedua, dengan sengaja menyimpan yang bermaksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia materai palsu yang dipalsukan atau dibuat dengan melawan hak. Yang ketiga, dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, atau menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia materai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya, atau tanda waktu penggunaannya telah dihilangkan, seolah-olah materainya itu belum dipakai, atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak. Yang keempat, dengan sengaja menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahui untuk meniru dan memasukkan benda materai. Sanksi sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kepastian hukum, dapat berupa kurungan atau penjara sesuai dengan pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Yang kedua, dengan sengaja menggunakan cara lain untuk pelunasan bea materai, pasal 7 nomor 2B, tanpa seizin materai keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama 7 tahun. Penanggung jawab sanksi. 1. Untuk sanksi administrasi, pemegang dokumen. 2. Untuk sanksi pidana, sesuai keputusan pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Ali, NIM 4066, akan mempresentasikan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk lebih melengkapi mengenai penjelasan tentang bea materai, berikut ini diberikan pokok-pokok tambahan yang perlu diperhatikan, yakni antara lain 1. Transaksi intern perusahaan yang meliputi unit keuangan, unit produksi tidak perlu memakai bea materai. Yang kedua, kantor pusat dan cabang perusahaan merupakan badan yang berdiri sendiri, sehingga transaksinya harus menggunakan bea materai. Yang ketiga, yang menanggung bea materai adalah apabila ada sesuatu di kemudian hari dari pelanggan administrasi adalah pemegang dokumen. Yang terutang bea materai adalah orang-orang atau pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen tersebut. Yang keempat, tanggal materai. Kemudian yang kelima, tanggal yang tercantum di materai lebih bisa dibandingkan dengan tanggal dokumen. Yang keenam, kurang diperhatikan masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan atau penting adalah terutang pajak. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.